Hai Smart Netizen, FloresNet TV. Hari ini saya berada di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini juga ada satu peristiwa kelabu, peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965, tanggal 30 September persisnya. Dan hari ini tanggal 30 September. Kita tahu semua peristiwa itu adalah pemberontakan G30S PKI. Di sebelah saya, Kraeng Anton Jani. Siap. Jadi bagi orang Ruteng pasti tahu ini salah satu pentolan anak kota. Jadi ya, selamat sore, Katos. Sore. Joko krek balas suhota. Kereba biasa dingin, mana lo makan lo ubi goreng, kopi. Ya, itu khasnya orang Manggarai. Ya. Kalau sudah duduk sore, minum kopi, makan ubi goreng, ya, ubi jalar. Tapi yang pasti kembali ke cerita tentang peristiwa tahun 65 itu yang memang hari ini pas tanggal 30 September. Zaman itu, pada saat peristiwa itu terjadi, masih umur berapa itu? Ya, saya masih kecil lah ya, masih mau masuk SD. Mau masuk SD. Artinya sudah mulai sedikit banyak ya. tahu lah ya. Yang ingat itu apa ya? Di Ruteng khususnya. Di Ruteng itu adalah pergerakan banyak orang waktu itu, karena kita masih kecil toh, masih kecil dan nanya kepada orang tua, ada apa sih banyak-banyak orang? Betul? Banyak orang itu berkumpul lalu ada beberapa orang yang diarak gitu ya ke di jalan. Tapi kebetulan rumah saya itu. Tapi waktu itu dia mereka jalan kaki atau? Jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Tapi karena kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan kantor kejaksaan, banyak massa itu dan orang-orang yang diiring itu dibawa ke kantor kejaksaan. Dan saat itulah peristiwa itu menjadi tontonan. Betul? Kita tidak paham apa ini. Gitu. Dan karena ada jalan setapak dari belakang rumah saya ke kantor jaksa, ya kami berdiri di situ menyaksikan orang-orang yang kami tidak tahu waktu itu bahwa itu ada pergerakan G30S atau ada PKI dan lain sebagainya, belum tahu. Beberapa bulan dan beberapa tahun kemudian baru itu diceritain kembali. Ya, saya pun tahu dalam kapasitas saya umur segitu dan kemampuan saya melihat dan merekam ya sampai dengan batas kemampuan itu saja. Tapi kemudian waktu diceritakan kembali, baru kita bisa memutar kembali memori itu. Oh, peristiwa ini ternyata terjadi. Ya. Dan yang terjadi pada saat orang-orang dibawa ke kejaksaan? Yang dilihat ya? Yang dilihat itu bahwa banyak orang dipukul. Nah, banyak orang dipukul. Ya, zaman itu juga kan kita tidak tahu persis tentara seperti apa. Yang tahu itu kan polisi ya. Ya, tentara waktu itu hanya yang kita tahu ya ada ya ada beberapa lagi saya lupa namanya. Tapi mereka itu maksudnya tentara, kami tidak seperti sekarang kan tentara begitu banyak, beredar dulu sedikit sekali. Yeah. Nah, orang-orang itu dibawa ke kantor jaksa itu lalu dipukul. Tapi dari cerita-cerita yang juga beredar di masyarakat itu kan mereka kemudian itu kan ada yang selain dipukul ya, juga kan ditembak dan dieksekusi. Dan setelah terbukti hasil pemeriksaan mereka kita tidak tahu waktu itu ada pemeriksaan atau apa yang kita tidak tahu. Gitu. Tapi dari pergerakan di situ lalu ke Puni. Betul? Nah, sebelum itu tadi Puni itu di Pasar Lama yang dulu jadi kuburan. Itu ada kuburan itu. Bapak dan mama saya kan kerja mereka. Pagi itu terjadi di kejaksaan kan waktu itu libur kalau saya tidak salah. Ya kita masih bebas nonton. Tapi kemudian saya diberitahu oleh orang di rumah bahwa dia juga nonton. Dari orang tua saya marah sekali. Gitu. Tapi keinginan tahuan waktu itu kan juga tinggi. Karena banyak orang lari ke atas. Kepo zaman sekarang bilang. Saya juga ikut pergi ke Puni.
Satu aja alasan saya kan pergi ke rumah nenek saya. Oh iya. Ya, Dan neneknya Om Tos ini rumahnya di depan Pasar Puni sekarang. ya, nenek Daniel Jami itu. Di depan rumah itulah eksekusi. Ya, dari jauh kita lihat orang, kafar, gitu ya. Setelah itu ditutup dengan skop, dengan itu. Nah, itu ceritanya itu kan digali lubang, Gali lubang dan ada orang berderet, ada yang duduk, ada yang berdiri. tembak jatuh langsung Tembak jatuh, masuk. selesai. Gitu. Ya, umur waktu itu kan kita tidak takut karena kita tidak paham, Ya. gitu. Tapi setelah itu baru saya orang tua saya tahu bahwa saya pergi, oh saya kena pukul, nggak boleh, gitu. Itu pertama. Lalu, Penjara lama juga kan jadi. ya akhirnya ada tempat lagi yang seperti di kantor kejaksaan itu, banyak orang pukul, disiksa, kemudian di penjara lama. Lalu yang sekarang dulu setelah tahun 70-an, 80-an itu disebut Los. Ya, tetapi dulu itu rumahnya Pak Om. Ya, situ juga. Mungkin karena mereka dari ND dulu turun di situ, pada tentara itu kan banyak tentara Banyak dari dari ND ND. dulu, ya. Ya, di situlah mulai dirajam. Tetapi kita tidak lama di situlah. Yang paling seringnya saya nonton yaitu di depan rumah saya, samping belakang rumah saya itu. Ya. Gitu. Nah, itulah sekelumit cerita tentang bagaimana peristiwa G30S PKI yang terjadi di Jakarta, lalu kemudian berdampak sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Ruteng gitu. Dan ya saya kira kalau mengenang cerita ini di tahun sekarang ya, apa yang paling penting? Ya, yang paling penting sebenarnya bagi semua dari generasi ke generasi mesti diberitahu, ya, atau diceritakan bahwa kita pernah mengalami situasi kelam, kejahatan kemanusiaan yang begitu luar biasa besarnya, supaya generasi bisa tahu. Tidak lantas untuk mengetahui peristiwa esensi beritanya seperti apa atau ceritanya seperti apa, tetapi yang paling penting adalah hasut menghasut yang sekarang orang hoax. Ya, ada satu unsur hoax itu kan hasut menghasut, dan kita harus bangun filter itu supaya bisa memilahkan ini hasutan, ini hoax, ini berita yang tidak benar, ini berita yang bagus. Supaya tidak ditumbuhkan rasa saling curiga. Esensi G30S kan itu sebenarnya. Saling curiga ya, antara satu dengan yang lain. Iya, dengan data yang tidak jelas, ya. Hanya diberitahu si A ini satu terlibat, ditangkap. Ya, era sekarang ini kan memang saling curiga, saling mengumpat satu dengan yang lain melalui media sosial. Ya, betul. Itu saya kira juga salah satu pelajaran penting yang mungkin kita renungkan, lalu kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ya berkomunikasi antara satu dengan yang lain ya sekarang ini kan hampir tanpa sekat ya, juga harus didasarkan pada check and cross check. Jadi kalau melihat konten yang barangkali tidak penting untuk kita, ya sebaiknya ya, dihindari lah. Hindari. Ya, betul. Ya, saya kira itu salah satu catatan penting dari obrolan ringan saya sore ini, menyeruput kopi sama ubi goreng bersama Kreng Tosjan. Betul. Bye-bye.